Oke, langsung saja Pak Peter, jadi siapa yang harus bayar utang ini? Saya kira sudah dijelaskan tadi, ini B2B ya. B2B berarti memang penyelesaiannya harus diawali dari perusahaan itu sendiri. Kan ini udah ada PT KCIC. Yes. Ya. PT KCIC inilah yang pertama yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Persoalannya adalah PT KCIC ini di belakangnya itu perwakilan kepemilikan dari KAI ada di PSBI ya. PSBI. Ya. Dan ujung-ujungnya kalau ini memang nggak sanggup diselesaikan oleh di KCIC, pasti dia akan ke PSBI, dari PSBI pasti ke KAI. Ya. Nah, tapi saya sangat pendapat ini yang juga perlu disampaikan kepada publik, bahwasanya beban itu tidak hanya ditanggung oleh PSBI atau KAI, karena ada kepemilikan dari Cina juga di sini. Ya. Tapi di dalam penyelesaian utang ini, menurut saya ada satu opsi mungkin Pak Saud yang bisa lebih mendalami nanti, yaitu ketika di dalam pembangunan itu terjadi sesuatu, ya pidana, korupsi, itu sebenarnya ada satu opsi untuk kita mungkin mendiskusikan kembali, ya, mencari opsi penyelesaiannya, karena di sini ada pelanggaran di sini, pelanggaran etis di sini, pelanggaran di dalam misalnya ada misalnya apalagi kalau seandainya terbukti nanti ada pejabat Cina juga yang ikut terlibat di sini, ya, sehingga itu bisa dinegosiasikan. Bahwasanya jadi ini alat bergening gitu ke China. Keputusan ini didasarkan kepada tanda kutip ada kemufakatan jahat mungkin di situ. Dan itu bisa menjadi bahan kita untuk bernegosiasi. Terutama terkait dengan bunga. Karena bunganya itu terlalu, menurut saya sih terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya dengan Jepang, apalagi ada lompatan pada bunga operan. Sehingga kita punya upaya ya, opsi untuk menegosiasikan kembali didasarkan kepada proses yang sudah berlangsung sebelumnya. Ya, tapi berarti pidananya harus dibuktikan dulu. Benarkah ada opsi seperti itu, Bang Saud? Ya, yang paling penting kan nanti seperti yang saya jelaskan di bagian depan, kita harus bisa menjelaskan kronologis proses proyek ini mulai dari nol sampai kemudian per hari ini gitu, apa yang terjadi gitu. Angka-angka mana yang miss, angka-angka mana yang diselewengkan, angka-angka mana yang dimainkan, terus bagaimana proses pengambil keputusannya. Ada juga orang yang tidak pada kompetisinya tapi dia memutuskan gitu. Ada. Dia menteri nggak, tapi dia ngomong orang lain takut semua, ada itu. Ada kayak gitu di Indonesia. Semua jadi dia urusin sama dia semua. Dia kali dia ngomong tapi terjadi sesuatu dia lepas tanggung jawab. Nah, ini juga harus diminta pertanggungjawaban. Padahal nanti oh bapak itu yang bilang, "Oh, saya takut." Kenapa takut? Ya dia kan dekat presiden. Saya lihat mukanya aja takut gitu. Kerjanya nakut-nakutin orang gitu kan. Nah, ini nanti kelihatan kenapa orang kemudian mengambil keputusan tidak didasarkan pada logika, nalar dan argumentasi yang kuat. Termasuk dalam penentuan tadi itu kemungkinan pemberinya kan dari ini uang kan sebagian dari overseas nih, masuk ke Indonesia, masuk ke kontraktor, kontraktor beli barang, beli paku, beli segala, terus kickbacknya kemana, itu nanti kelihatan gitu. PPATK sendiri saya pikir udah bisa tahu nih berapa sebenarnya uang itu masuk yang benarnya ke proyek itu. Tapi gitu. kalau memang terbukti ada korupsi, apakah itu justru bisa menjadi bargaining kita kepada pihak China untuk bisa menurunkan utang atau merestrukturisasi? Oh bisa aja kan, dia juga menandatangani piagam PBB anti korupsi. Jadi urusan korupsi itu harus didahulukan. Nggak juga harus memberhentikan kereta ini, tetapi kereta ada peristiwa pidana, itu yang harus diselesaikan dulu. Tidak akan mengganggu operasionalkah Mas Apam kalau misalnya seperti itu? Enggak lah, operasional terpisah. Jadi gini, dulunya sebetulnya bukan kereta api yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab Wika. Karena dia porsi terbesarnya 38% di PSBI. Di saham itu. Kereta api hanya 25, Jasa Marga 25, yang 12 PTP 8. Tapi dalam perjalanannya, karena kereta api yang mengoperasikan kereta, dikasihlah ke dia. KAI jadi paling besar sahamnya. Iya sekarang, karena Wika sudah lempar handuk putih kan, bahwa dia sudah nggak punya uang. Nah pada saat itu masuk KAI, saya sudah juga kasih komentar. Karena saya tanya, itu uangnya uang KAI atau uang siapa? Enggak, itu nanti uang pemerintah masuk ke KAI terus bayarkan. Saya bilang, loh itu nggak, gimana mekanismenya? Nah ternyata sekarang terbukti, beberapa pendapatan KAI misalnya dari angkutan batubara sudah harus untuk bayar tahun kemarin gitu. Nah hal-hal semacam ini kan
yang bisa mengkerdilkan KAI. Saya cuma khawatir ini bagian dari yang sedang ramai di dunia itu debt trap-nya Cina gitu ya. Jebakan apa ini? Debt trap, jebakan utang. Aha. Gitu kan banyak negara-negara di Afrika di mana sudah sedang kena nih sekarang. Dia sama, jadi dia nggak bisa bayarnya dan sebagainya. Nah nanti lalu diambil apa? Misalnya yang gampang sering saya sampaikan itu pelabuhan di Sri Lanka. Itu kan lalu diambil Cina, taruh di situ kapal militernya. Nah kita mau kemana? Kita harus hitung geopolitiknya loh. Untuk pada waktu nanti bernegosiasi lagi. Untuk Maksudnya jangan-jangan dia mau di mana? ada Dia mau bikin, bagian dari Indonesia. Iya. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ya bisa kan, ini Itu namanya pasti sudah, geopolitik. menurut Anda sudah dipikirkan Kan kita sejak tahu awal dia oleh China. punya jalur sutra itu yang mau dikembangkan. Ya pasti kan masuk. Kan kita susah masuk karena masih kita negosiasi di internasional juga kuat. Nah kalau itu nanti itu bagaimana? Ini bukan saya bukan ahli geopolitik, tapi berpikir ketika kita duduk di meja Nah, perundingan. itu udah benar, Mas. Kalau enggak nanti Lemhanas suruh tutup aja. Iya kan? Ya. Kan harus dianalisa semua. Iya, Harus semuanya dipikirkan gitu loh. semuanya. Dan itu Itu. banyak bukti kok sudah pernah kejadian. Iya. Gitu. Dan debt trap ini sudah terlihat. Sudah terlihat di Korbannya beberapa di negara di beberapa Afrika. negara? Iya, di beberapa negara. Yang paling dekat kita Sri Apa yang Lanka. hilang dari mereka? Di Sri Lanka pelabuhannya karena nggak bisa bayar diambil. Ya dia taruh terminal kapal perangnya di situ. Kalau begini kan bahaya ya Bang Nando. Apakah ini bisa jadi, jangan sampai kita juga jadi korban debt trap itu. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Ya tentu yang disampaikan Pak Agus itu kan mungkin worst case skenario Worst ya. case, ya. Yang mungkin Tapi yang harus dipikirkan. pasti harus dipikirkan. Kita nggak mikirkan hari ini, kita udah mikirkan dari tahun lalu. Ini kita jangan khawatir. Jadi mudah-mudahan sih kita jangan sampai ke situ Pak Agus. Ya Mudah-mudahan. saya titip aja di DPR Iya, supaya itu ditahan. Siap. Karena tadi betul Lemhanas diajari itu. Betul. Dan saya yakin Mbak Sylvia, ini kan tadi Pak Peter juga udah sampaikan, ini kan harus melakukan proses negosiasi. Kemarin juga saya udah lihat di berita bahwa jubir Kementerian Luar Negeri dari China juga sudah membuka peluang untuk bernegosiasi mengenai KCC ini, dan mereka sepakat China bahwa ya kita bernegosiasi supaya kita proyek ini bisa terus berjalan. Itu udah terbuka oleh mereka. Dan Pak Luhut juga udah sampaikan bahwa katanya udah mau negosiasi dan seterusnya, mesti nunggu KMPS dan lain-lain itu. Jadi menurut saya pribadi sih memang itu udah di depan mata sebenarnya proses itu. Apa? Jadi paling dekat restrukturisasi dari 45 tahun menjadi 60 tahun? Saya belum bisa ngomong apapun ya, cuman proses negosiasi itu udah terbuka pintunya. Bahwa kemudian hasil negosiasi itu apa, itu silahkan yang bernegosiasi memberikan hasil kepada kami gitu. Kalau saya kan nggak termasuk dalam proses negosiasi itu. Cuman dalam bisnis Mbak Sylvia, ini kan hal seperti ini kan sebenarnya hal yang lumrah sekali gitu. Bahwa kemudian pada saat pembangunan itu ada cost of run, ada ini, ada itu kan hal dalam bisnis itu kan hal yang biasa, dan kita harus selesaikan, kita harus gimana caranya kita mencari solusi untuk bagaimana caranya proyek ini akan terus berjalan. Jujur saya hari ini baru naik KCIC loh, saya dari Bandung datang ke sini gitu. Begitu bangganya saya memakai KCIC ini, jangan sampai ini ketutup gitu. Nah yang saya mau tambahkan Pak Peter, kita jangan terlalu fokus kepada bunganya aja. Kita juga harus fokus kepada sales kita. Ya. Gitu. Jangan, ini sales kita masih 50% loh. Itu 70% aja belum. Apalagi kita bicara 80-90% gitu. Padahal target perharinya itu 70.000 lebih. Exactly. Jadi ini masih jauh sekali gitu. Saya saat ini ke Bandung sampai ke Tegal luar itu masih banyak lahan-lahan yang menurut saya masih bisa dimanfaatkan. Oke. Gimana caranya kita bisa menaikkan sales ini kan gitu kan. Kita gimana mau bicara Lombok atau Surabaya gitu. Kita Jakarta Bandung aja udah keteteran seperti ini. Ayo dong kita selesaikan sama-sama. Kita harus optimis dalam hal ini. Makanya di segmen terakhir kita akan rampungkan jadi solusi terdekat yang bisa kita tempuh ini apa, jangka panjangnya bagaimana, dan siapa yang pertama kali mungkin harus diperiksa oleh KPK. Sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.